Ini adalah link orientasi P3K tahun 2022 Dinas Pendidikan Senin 29 Agustus. Perlu dicermati ya, untuk upload resume ini batas waktunya adalah sebelum jam 12 malam. Di sini kita bisa lihat untuk aturan penulisan resume dibuat di atas kertas A4 dengan huruf Arial 12, spasi 1,5, margin atas, batas atas 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PPPK seluruh Indonesia? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena sangat penting, karena untuk sesi berikutnya kita para pegawai P3K ini akan melaksanakan orientasi ya untuk kabupaten kami, Kabupaten Grobogan. Orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2022 dimulai pada hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan hari Rabu 31 Agustus 2022 ya. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3 pasti di sini kita lihat, pastikan Anda mengikuti di titik lokasi yang sudah ditentukan. Jadi titik lokasi ini adalah tempat di mana teman-teman nanti akan berkumpul satu korwil untuk melaksanakan orientasi ini ya. Gabung menjadi satu. Kemudian yang kedua adalah pastikan Anda mengisi link absensi pada setiap materi. Jadi teman-teman nanti setelah mengikuti materi sesi 1 dan sesi 2, teman-teman akan diberikan link untuk absensi ya. Itu biasanya berupa link Bitly. Kemudian yang ketiga, pastikan Anda mengirimkan tugas sesuai waktu dan link yang sudah ditentukan. Untuk terakhir, setelah melakukan orientasi dalam 1 hari, ini teman-teman nanti dituntut untuk membuat resume yang nanti harus diupload sebelum jam 12 malam. Oke, mari kita lihat jadwalnya. Jadwal pelaksananya. Oke, ini adalah jadwal orientasi PPPK Kabupaten Grobogan ya. Ada 3 hari. Hari pertama hari Senin 29 Agustus pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Materi sesi pertama, visi, misi, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dengan pengampu yaitu sekretaris daerah. Sesi kedua jam 9.45 sampai 12.45. Materinya pengenalan jabatan oleh Kepala BKPPD. Kemudian setelah itu setelah sesi kedua jam 12.45 sampai jam 12 malam adalah sesi pembuatan resume berkas ya. Nanti kita dituntut untuk mengupload hasil rangkuman dari materi sesi 1 dan sesi 3 yang kita rangkum dalam bentuk file PDF, kemudian kita upload, dan batas waktu uploadnya ini adalah sebelum jam 12 malam ya kawan. Ini berlaku pada hari kedua, sama jam mulai sesi pertama jam 8.00 sampai 9.30. Materinya pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Pengampunya adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian serta Dinas Kesehatan. Sesi kedua jam 9.45 sampai 12.45. Materinya penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Pengampunya Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan. Lanjut sesi berikutnya, sesi pembuatan resume sebelum jam 12 malam harus sudah diupload. Kemudian hari ketiga sama, dimulai jam 8 sampai ada perubahan jam ya. Perbedaan jam ini jam 8 sampai jam 9. Sesi pertama, pengenalan manajemen kinerja organisasi, pengampu Kepala Bidang Penilaian Kinerja BKPPD. Sesi kedua pukul 11 siang sampai pukul 11.45, yaitu materi penjelasan pembuatan rencana aksi. Pengampunya adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPPD. Lanjut setelah itu sama, yaitu sebelum jam 12 malam sudah harus membuat resume dan menguploadnya pada link yang sudah disediakan. Oke, lanjut untuk tahapan berikutnya ya, itu tahapan melihat materi dari sesi 1 dan sesi
kedua di hari pertama. Oke teman-teman, kita lanjut menuju materi orientasi PPPK tahun 2022. Yang pertama adalah materi ada pemaparan dari Sekda. Ini materinya berbentuk PowerPoint filenya. Mari kita lihat bersama-sama. Karena dari melihat file materi ini, nanti kita dituntut untuk membuat resume ya kawan. Resume nanti untuk kita upload pada sesi upload tugas. Untuk materi ini adalah materi dari kabupaten kami, itu Kabupaten Grobogan. Untuk yang pertama adalah judulnya visi misi ya Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021 sampai 2026. Ibu Bupati Grobogan Hajah Sri Sumarni SHMM dan wakil beliau yaitu Dr. Bambang Pujianto MS. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Halaman kedua ada pengantar ASN Kabupaten Grobogan, jumlah total 9.066. Kemudian isu strategis pembangunan kabupaten. Isu strategis ini ada beberapa materi. Program unggulan dari Kabupaten Grobogan ya. Ada 10 program unggulan, gerakan untuk semua dan peningkatan kompetensi SDM, gerakan cegah stunting dan penurunan kematian ibu dan bayi, gerakan cegah perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemandirian desa, peningkatan kualitas penataan ruang dan kelestarian lingkungan, pemberdayaan petani, peningkatan investasi dan pelayanan ekonomi, pelayanan publik dan yang inovatif, peningkatan nilai toleransi dan antar umat beragama, pengembangan dan internalisasi nilai seni budaya sejarah lokal. Nah itu tadi teman, ini adalah materi dari sesi pertama sebanyak 26 halaman file PowerPoint ya. Tentunya mungkin ini juga berbeda di kabupaten lain ya, kabupaten dari teman-teman yang lainnya. Jadi ini hanya sekedar untuk untuk memperkenalkan saja materi dari kabupaten. Lanjut, berikutnya kita buka materi sesi yang kedua, yaitu sesi yang dimulai dari pukul 9.45 sampai selesai, yaitu jam 12.15 ya. Ini adalah materi kedua, PowerPoint juga. Nah, ini sesi kedua ya. Ya, sesi kedua, jabatan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, Kepala BPKB, KPPD ya. Ini kemungkinan untuk materi ini kemungkinan kabupaten lain dari teman-teman juga mungkin sama ya, setidaknya mungkin sama dalam hal aturan-aturan. Kita lanjut ke halaman 2, dasar hukum. Kemudian perlindungan SIP ASN, ini adalah sistem digunakan untuk pengelolaan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Kabupaten. Data-data SIP ASN ya. Pengembangan kompetensi P3K pasal 5, pasal 6, kompetensi klasikal. Jadwal pelatihan klasikal ada 6, pelatihan seminar, konferensi salah sehat, nomor 2 workshop atau lokakarya, 3 kursus, 4 penangkaran, 5 bidang teknis, dan 6 sosialisasi. Jadwal pelatihan non klasikal, coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, distance learning, belajar mandiri, self development, komunitas belajar, community of practice. Thank you. Ini ada 28 lembar slide dari PowerPoint. Nah, ini adalah sesi yang kedua, teman. Tugas kita adalah membuat resume atau rangkuman dari materi sesi pertama dan materi sesi kedua ini. Oke, kita lanjut pada
fase merangkum dan mengupload hasil resume. Setelah kita melihat materi tadi, merangkum materi tadi, kemudian kita sudah membuatnya, kedua sesi tersebut kita gabungkan ke dalam satu file Word seperti ini. Ini tugas resume 1 sesi 1 ya. Judul materinya adalah visi, misi, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gerobogan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Ini adalah judul materi dari resume sesi pertama. Kemudian setelah kita rangkum menjadi beberapa halaman, ini dilanjut di bawahnya, dilanjut dengan tugas resume sesi 2, yaitu judul materinya pengenalan jabatan. Ya, ini masih dalam 1 hari, tapi untuk sesi pertama dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 9.45. Untuk sesi yang kedua ini dimulai dari 9.45 sampai jam 12.45. Perlu diperhatikan untuk format penulisan resume ini ada aturannya. Di sini kita bisa lihat untuk aturan penulisan resume dibuat di atas kertas A4 dengan huruf Arial 12, spasi 1,5, margin atas batas atas 2,5 cm, margin bawah 2 cm, margin kanan 2,5 cm, dan margin kiri 2,5 cm. File ini, rangkuman ini tadi, ini berbentuk Word, file Word terlebih dahulu. Kemudian setelah kita simpan, kita resume menjadi file Word seperti ini. Nanti kita simpan dengan nama file, formatnya seperti ini ya. Distrik underscore nama, kemudian underscore nip ya. Ini untuk format nama file yang nanti kita akan upload untuk Kabupaten Gerobogan. Formatnya adalah nama filenya distrik underscore nama underscore nip P3K ya. Untuk selanjutnya kita harus, sebelum mengupload resume ini, kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ke bentuk file PDF ya teman ya. Jadi nanti kita harus menguploadnya dalam bentuk file PDF. Untuk link upload resume ini nanti akan diberikan ketika setelah kita menyelesaikan resume atau menyelesaikan orientasi setelah sesi kedua. Nanti akan diberikan linknya. Nah, linknya seperti ini. Nah, ini adalah link orientasi P3K tahun 2022 Dinas Pendidikan, Senin 29 Agustus. Perlu dicermati ya, untuk upload resume ini batas waktunya adalah sebelum jam 12 malam. Jadi kita harus segera mengupload resume kita ya sebelum jam 12 malam. Nah, ini adalah link resumenya, link upload resume. Oke, kita akan mencoba upload resume kita tadi. Yang pertama, kita konversi dulu ke bentuk file PDF. Kita buka menggunakan aplikasi konverter PDF dari online saja ya, seperti ini. Kemudian kita pilih filenya tadi, file kita tadi, file yang masih berbentuk Word ya, kita pilih, kemudian kita unggah. Nah, di sini mulai proses konversi, kita tunggu saja beberapa saat ya teman. Perlu diperhatikan untuk file PDF ini, untuk ukuran file PDF yang kita upload, batasannya tidak boleh lebih dari 3 MB ya kawan. Jadi perlu diingat, tidak boleh lebih dari 3 MB ukuran file PDF ini. Nah, setelah selesai kita lihat filenya, baru setelah itu kita unduh.
simpan ke perangkat. Nah, ini udah selesai nih kawan. Di sini kita bisa lihat di hasil downloadnya. Ini materi PDF ya, sudah berbentuk PDF. Kita cek filenya agar supaya memastikan ini filenya yang sudah kita konversi ke PDF. Formatnya seperti ini: judul materi, narasumber, hari tanggal, pukul mulai sampai selesai, nama peserta, NIP dan satuan kerja. Ya, ini kita lihat sudah sampai sesi kedua ya, 2 sesi digabung. Ini yang sesi kedua, yaitu pengenalan jabatan, narasumbernya, hari tanggal, jam mulai selesai, nama peserta, NIP dan satuan kerja sama. Oke, kalau sudah pasti sudah komplit, kita tutup. Kita cek dulu ukuran file kita. Ukuran file ini adalah besarnya adalah 148 KB, jadi aman ya teman ya. Ini masih di bawah 3 MB ya, hanya 141 KB, jadi aman kalau kita upload. Oke, lanjut kita masuk ke link orientasi P3K 2022 Dinas Pendidikan. Oke, kita lanjut, kita masukkan NIP tanpa spasi ya, ingat tanpa spasi, kemudian nama kita, kemudian unit kerjanya, Korwilcam masing-masing. Kemudian yang paling bawah adalah unggah resume ya. Ukuran file maksimal 3 MB, 3 MB. Kita tambah file ya. Akan muncul sisipkan file, upload, drive saya. Sebelum dipilih, kita pilih upload, menu upload, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, kita ambil file yang sudah diubah dalam bentuk PDF tadi. Open. Nah, di sini sudah muncul distrik, nama, NIP. Ukuran file 141 KB ya. Setelah itu kita langsung pilih upload. Nah, selesai teman ya. Ini tugas resume kita sudah selesai, sudah kita upload. Berarti insya Allah tugas kita pada orientasi hari pertama, sesi pertama dan kedua, tugas kita sudah selesai. Nah, itu saja teman-teman untuk langkah-langkah upload materi pada hari pertama, sesi 1 dan sesi 2 orientasi P3K PPPK tahun 2022. Khususnya kalau ini kita dari Dinas Pendidikan. Oke, nanti akan kita sambung pada tutorial berikutnya, yaitu tutorial upload materi resume untuk hari kedua sesi 1 dan 2. Oke teman ya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tunggu untuk episode tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan layar tancap orientasi P3K Kabupaten Grobogan di Bre. Pasang layar.